kelas 9. Kali ini kami akan membuat video mengenai podcast kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Jaudin, saya sebagai host 1. Saya Syafina sebagai host 2. Saya Muhammad Al-Jadid sebagai narasumber 1. Saya Safira sebagai narasumber 2. Saya Jadi Ayuni sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di podcast Warisan Keluarga. Nah, mungkin di sini masih banyak yang belum mengetahui nih, apa sih podcast Warisan Keluarga itu? Jadi, Warisan Keluarga ini memiliki makna bahwa podcast ini berisi tentang kisah-kisah keluarga yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, sekarang kita langsung aja memanggil narasumber yang dari beberapa teman sekelas kita nih. Jadi silakan masuk narasumbernya. Coba tolong silakan perkenalan diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Safira. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi. Nah, jadi pembahasan podcast kami ini mengenai kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, sekarang kita sudah mengundang dua teman sekelas kita nih yang sudah mungkin lebih tahu atau berpengalaman mengenai kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Kayaknya kita langsung ke topiknya aja kali ya. Nah, kita ingin lebih tahu nih mengenai kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Makanya kita mengenal berdua karena pengen lebih tahu lebih dalam mengenai patrilineal dan matrilineal. Kita cuma ditanya-tanya santai aja sih tentang pengalaman kalian agar kita lebih tahu mengenai kekerabatan ini. Langsung ke pertanyaannya aja. Kita sekarang langsung membahas pengertian patrilineal dan matrilineal nih. Boleh gak sih jelasin lagi dari masing-masing kalian mengenai kekerabatan patrilineal dan matrilineal? Setahu aku kan matrilineal itu kan keturunan yang berasal dari keluarga ibu, sedangkan patrilineal itu kan keturunan yang berasal dari keluarga ayah. Boleh gak sih jelasin lebih dalam dan lebih detail lagi? Patrilineal itu sistem di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Jadi, kalau kamu lahir, kamu bakal dianggap mengikuti garis keluarga ayahmu. Biasanya nama keluarga, warisan, dan hak-hak lain juga diturunkan lewat pihak ayah. Sistem ini umum di banyak di budaya termasuk Indonesia, kayak sukunya suku Batak gitu. Matrilineal itu sebaliknya. Jadi sistem ini tuh adalah sistem garis keturunan dari keluarga ibu. Jadi tuh kamu tuh lebih dekat dengan keluarga ibu. Terus juga contohnya itu di suku Minangkabau, Sumatera Barat, yang dimana garis keturunan ibu akan memberikan warisan atau tanah lainnya untuk anak perempuannya. Oke, berarti bisa aku simpulin kalau misalkan sistem kekerabatan matrilineal itu dari garis keturunan ibu, sementara kalau patrilineal itu Dari garis keturunan ayah. ayah. Iya, betul. Terus ini juga mempengaruhi ya siapa yang punya hak atas nama keluarga, siapa yang diakui sebagai pewaris, terus juga kadang siapa yang mempunyai kekuasaan di dalam sebuah keluarga gitu ya. Iya, Betul banget. betul. Oke. Oke, aku tuh kepo banget tahu sama sejarah tentang adanya sistem kekerabatan ini. Boleh gak sih dijelasin lagi secara ringkas? Sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal itu sebenarnya bukan diciptakan oleh satu atau sekelompok orang tertentu, melainkan hasil dari pengembangan budaya dan sosial yang terjadi secara alami di berbagai masyarakat lainnya. Setiap masyarakat mengembangkan atau menghasilkan kekerabatan sosial itu berdasarkan dengan kepercayaan dan cara hidup mereka masing-masing. Masyarakat yang lebih banyak menggantungkan hidup pada pertanian atau perburuan mungkin mengembangkan sistem patrilineal di mana tanah dan sumber daya dikelola oleh laki-laki. Sebaliknya, masyarakat yang bergantung kepada keterampilan pengasuhan atau yang menghargai peran penting wanita dalam menjaga harta atau pengetahuan tradisional mungkin mengembangkan sistem matrilineal. Jadi sistem ini lebih merupakan evolusi budaya daripada hasil penciptaan orang atau kelompok tertentu lainnya. Wah, ternyata itu udah kayak warisan yang Udah kayak generasi ya, itu benar banget. generasi ya. Oh, gitu ya. Oh iya, kira-kira kenapa sih kalian tuh menganut kekerabatan patrilineal dan
Kira apa aja sih alasannya? Kalau aku pribadi sendiri sih karena di dalam keturunan garis perempuan itu perempuan dianggap sebagai memiliki peran sangat penting dalam mengelola hal sumber daya seperti contohnya ekonomi dan sosial di dalam sebuah keluarga. Selain dari itu juga karena keluarga aku menganut matrilineal karena memang sebagai identitas etnis dan budaya. Jadi dari etnis aku itu sudah diharuskan untuk menganut kekerabatan matrilineal. Jadi begitu ya. Iya. Memang kerabatan itu tuh udah diikuti dari budaya dan etnis sendiri. Iya. Dan ada juga karena perannya di dalam keluarga itu penting. Betul. Aku pribadi sih, kenapa aku dan keluarga aku masih menganut kekerabatan patrilineal? Karena laki-laki itu dianggap sebagai pelindung keluarga. Jadi itu biar struktur keamanan di dalam keluarga itu tetap ada di garis keturunan laki-laki, dan juga warisan dan harta sering dikali diturunkan ke garis keturunan laki-laki karena hal itu untuk menjaga keberlangsungan nama keluarga dan kepemilikan harta dalam satu garis keturunan gitu. Aku pengen tahu nih, dengan kalian mengikuti kekerabatan patrilineal dan matrilineal ini, ada gak sih kelebihan atau kekurangan dari kalian menganut sistem kekerabatan kayak gitu? Dalam patrilineal, untuk kelebihan itu seperti yang sudah dikasih tahu sebelumnya, kita mewariskan properti di garis keturunan ayah, terus bisa memberikan stabilitas struktur sosial, sama anak akan mendapatkan identitas keluarga yang kuat dari sisi ayah. Sedangkan kekurangannya itu kita menjadi ketidakadilan gender, karena kekerabatan ini akan mengabaikan peran perempuan dalam kekerabatan dan pewarisan. Selanjutnya, anak laki-laki bisa mempunyai ketekanan berat karena harus meneruskan garis keturunan keluarga dari laki-lakinya itu. Kalau kekerabatan matrilineal itu kelebihannya dapat memperkuat hubungan dengan ibu dengan anaknya agar dapat memiliki ikatan yang sangat kuat dengan keluarga ibu. Terus dapat menyeimbangi gender antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah keluarga. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah dalam keluarga belum ada ketidakjelasan dalam kepemimpinan keluarga. Hal itu bisa dari pengaruh luar dan dari sistem patrilineal. Gitu ya, berarti itu kita bisa gak sih mengatasi kekurangannya dengan kita tuh di dalam keluarga saling melengkapi banget. Biar biar sesama keluarga gitu. biar kekurangannya itu nggak terjadi gitu kan. Iya. Ada lagi pertanyaan yang aku mau tahu banget dari tadi, itu dalam budaya sistem matrilineal itu gimana sih peran laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat? Matrilineal, laki-laki memiliki peran penting sebagai paman atau mamak yang bertanggung jawab atas bimbingan dari pengelolaan harta keluarga dari pihak ibu. Sebagai suami dan ayah, mereka mendukung keluarga inti tetapi tidak memiliki kontrol langsung atas harta atau keputusan terkait garis keturunan istri. Mereka juga terlibat dalam keputusan komunitas dan ritual adat, meskipun kekuasaan utama berada di tangan perempuan dalam keluarga besar. Sebaliknya itu gimana sih kalau di dalam patrilineal itu perempuan tuh biasanya perannya ngapain sih? Kira-kira bisa dijelasin nggak? Patrilineal, peran perempuan biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan peran laki-laki. Garis keturunan dan harta diwariskan melalui pihak ayah. Perempuan biasanya fokus kepada peran domestiknya seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya. Meskipun demikian, mereka tetap berpengaruh dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan hubungan sosial. Meskipun tidak memiliki kekuasaan langsung dan pewarisan atau keputusan penting darinya dalam keluarga. Dalam sistem matrilineal tadi, laki-laki itu tetap punya peran penting meskipun kekuasaan utama itu berada di tangan perempuan dalam keluarga besar. Terus mungkin di sistem patrilineal itu perempuan juga mungkin masih memiliki peran ya, kayak mengurusi anak, mengurus perekonomian, ya harus rumah tangga juga ya. Iya. Baiklah, itu dia episode kita pada hari ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan hingga sampai akhir. Benar sekali, kami sangat menghargai waktu dan perhatian kalian. Dan juga kalau kalian mempunyai saran, komentar, atau pertanyaan, kami benar-benar sangat terbuka dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.